Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, mahasiswa komunikasi di Universitas Asia Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi saya yang berjudul Sifat Pola Aliran Komunikasi dalam Organisasi dan Kelompok. Yang pertama itu adalah sifat komunikasi organisasi dan kelompok. Komunikasi organisasi tampak pada strukturnya. Komunikasi dalam organisasi berfungsi mencapai tujuan sistem organisasi. Komunikasi adalah organisasi itu sendiri. Komunikasi organisasi dan kelompok menjelaskan hubungan antara individu dalam organisasi. Komunikasi organisasi menggambarkan dinamika kelompok. Komunikasi organisasi membangun eksistensi organisasi. Dan selanjutnya adalah pola komunikasi organisasi dan kelompok. Pola komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui konteks tertentu seperti komunikasi interpersonal, komunikasi antara pribadi atau interpersonal, komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Ketika komunikasi berlangsung dalam konteks komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi, maka akan memiliki jaringan komunikasi atau pola masing-masing. Di dalam pola komunikasi organisasi dan kelompok tersebut terdapat 5 pola komunikasi, yaitu roda atau well, rantai atau chain, dan yang ketiga Y, 4 lingkaran atau krill, dan kelima bintang atau star. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah roda. Pertama saya akan menjelaskan pola roda atau well. Roda merupakan pola komunikasi yang dianggap yang terbaik dibandingkan dengan pola komunikasi lainnya. Fokus perhatian dari pola ini adalah seorang pemimpin. Apakah pemimpin tersebut dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok atau organisasi, dan tidak ada masalah komunikasi tersebut. Waktu dan feedback dari anggota kelompok atau anggota organisasi. Nah, yang kedua, rantai atau chain. Rantai merupakan pola komunikasi yang memiliki permasalahan yang sama dengan pola komunikasi lingkaran dan pola komunikasi rantai. Anggota terakhir yang menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin seringkali tidak menerima pesan yang akurat, sehingga pemimpin tidak dapat mengetahui hal tersebut karena tidak ada umpan balik dari apa yang disampaikan dari anggota tersebut. Nah, yang ketiga adalah Y. Y merupakan pola komunikasi yang sangat rumit dan memiliki masalah komunikasi yang sama seperti yang terjadi dengan pola komunikasi lingkaran dan rantai. 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya saja. Keempat adalah lingkaran. Pada pola ini, pengirim atau pemimpin dapat berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain yang berada dekat dengannya. Tidak ada anggota kelompok lain yang tidak dapat menerima pesan secara langsung, dan mereka menerima pesan dari anggota kelompok yang lain yang membagi pesan dari pengirim. Dan yang kelima adalah bintang atau star. Semua saluran dari setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok yang lain. Pada pola, semua aluran tidak terpusat pada satu orang pemimpin. Pola ini juga paling memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya dan yang paling cepat menyelesaikan tugas bila tugas terkesan dengan yang masalah yang sukar. Nah, selanjutnya adalah aliran komunikasi organisasi dan kelompok. Aliran komunikasi organisasi dan kelompok adalah suatu proses dalam mana pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan atau ditampilkan dan diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi dan kelompok. Aliran komunikasi organisasi dan kelompok berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu didistribusikan kepada anggota-anggota, bagaimana pola-pola distribusinya, dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi dan kelompok berpengaruh terhadap aktivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Aliran komunikasi organisasi dan kelompok terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran.
Yang pertama, komunikasi ke bawah, komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah. Pola ini digunakan oleh pemimpin, kelompok, dan manajer untuk menetapkan sasaran, memberikan instruksi pekerjaan, dan menginformasikan kebijakan dan prosedur ke bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian dan mengemukan. Kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas mengalir ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kelompok atau organisasi, komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan, kesasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, komunikasi horizontal. Ketika komunikasi ini terjadi di antara anggota kelompok kerja sama, di antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, di antara manajer pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personel yang secara horizontal disebut komunikasi horizontal. Dan yang keempat, komunikasi lintas saluran. Kebanyakan organisasi muncul keinginan pegawai untuk berbagi informasi melalui batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan. Mereka melintas garis fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan mengawasi, tetapi bukan atasan atau bawahan mereka. Cukup sekian materi yang saya paparkan kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.